nggak begitu kaya Umar. Ya, sahabat Ali juga sederhana. Sahabat Abu Hurairah menengah ke bawah karena beliau termasuk min ahli suffah yang tidurnya di emperan Masjid Nabawi. Itu Abu Hurairah. Ada 100 lebih sahabat-sahabat yang mereka ini tidurnya di masjid karena nggak punya rumah di kota Madinah. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang tidur di emperan Masjid Nabawi. Nah, ada sekelompok komunitas sahabat Nabi yang ekonominya menengah ke bawah datang menemui Nabi. Zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Mereka berkata, wawunya wawu jamak dalam istilah ilmu nahu. Mereka berkata, wawunya wawu jamak. Mereka sahabat-sahabat yang ekonomi menengah ke bawah ini ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, yusalluna kama yusalli. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mah enak. Enaknya kenapa kata Nabi? Kami sholat, mereka sholat. Wa nasumu wa yasumuna kama nasumu. Satu, orang yang ekonomi menengah ke bawah nih. Ya, lagi ngobrol sama Nabi, ceritanya curhat. Ya Rasulullah, adik-adik diperhatikan ya ngajinya ya. Perhatikan, kalian sudah baik duduk di tempat baik, jangan bercanda, jangan lempar-lemparan ya, difokus. 1 jam sampai Isya, ayo latihan untuk berfokus diri. Kalian bukan nggak pinter, nggak fokus. Udah bagus duduk di sini malam minggu keren, nggak apa-apa, tapi fokus. Coba, ayo belajar untuk puasa bicara 30 menit sampai jam 7 Isya. Siap? Siap ya. Jadi jangan bercanda. Jadi dapat ilmunya. Bukan pahala doang yang dapat. Rugi kalau dapat pahala doang. Dapat ilmu 2, ilmu dan pahala. Balik lagi tadi. Yusalluna kama yusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Enak dong orang kaya mah. Kami sholat, mereka juga sholat. Dapat pahala juga dong. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami puasa, mereka juga puasa. Tapi kata mereka ini orang-orang yang sahabat yang ekonomi yang menengah ke bawah. Wa fudulu amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Bifuduli amwalihim, dengan keutamaan harta mereka. Kami sholat, mereka juga sholat ya Rasulullah. Kami puasa, mereka juga puasa. Terus kelebihan kami apa? Sementara mereka bisa sedekah dengan bifuduli amwalihim, keutamaan harta mereka. Coba lihat di sini. Sahabat benar-benar bertanya sama Nabi. Kok enakan orang kaya ya Rasulullah? Kita sholat, dia sholat. Puasa, dia juga puasa sama. Terus kelebihannya apa kami? Dia banding mereka orang-orang kaya. Dan juga terjadi juga sekarang seperti kita. Contohnya, ya, wah dia mah enak bisa umroh sebulan. Atau mama 3 bulan sekali umroh, 6 bulan sekali umroh. Emang kenapa? Dia duitnya banyak, pantas aja umrohnya sering. Itu kan keutamaan harta. Bisa nggak dikalahin sama orang yang nggak punya harta? Nggak bisa. Wah enak banget dia mah. Udah pernah ke makam Fir'aun, jalan-jalan ke Mesir, sudah pernah ke Turki, lihat peninggalan Rasulullah dan sahabat. Hebat. Bifuduli amwalihim, nggak bisa dibohongin Pak. Keutamaan harta itu nggak bisa dibohongin. Coba kalau kita lihat orang kaya, kita sholat, dia juga sholat sama. Kita tahajud, dia juga tahajud. Ayo. Apalagi kemudian kita duha, dia juga duha.
Lempengan kita sodako, kita mah kuatnya sedikit, dia mah kuatnya banyak. Kan gitu. Apakah harta bisa menambah iman? Jelas bisa. Orang belum umroh, orang belum haji, belum pernah ngeliat Ka'bah. Belum pernah ngeliat Ka'bah. Ka'bah baru bisa dilihat di gambar doang. Di YouTube ada Ka'bah, siaran langsung ada Ka'bah, gambar poster ada Ka'bah. Orang-orang yang nggak punya uang untuk umroh, hatinya kan bicara. Ya Allah, kapan saya ke situ itu? Orang udah jutaan orang, umat muslim udah ke Ka'bah, tawaf. Saya pengen ya Allah. Memang karena dia nggak punya harta untuk umroh atau haji, ya akhirnya nggak akan melihat Ka'bah. Kecuali hal-hal tertentu dia dibayarin orang. Itu kan keutamaan harta, tetap aja dibayarin orang. Yang punya keutamaan apa? Yang punya duit ngebayarin dia, lebih hebat lagi pahalanya. Iya kan? Iya. Orang bisa menangis di depan Ka'bah karena keutamaan harta. Kenapa? Ya mereka bisa berangkat haji, berangkat umroh, ngelihat Ka'bah, merasakan di situ di mana Rasulullah kemudian waktu tawaf, Rasulullah waktu sa'i, menambah keimanan. Apalagi tur muhibbah, umroh plus Turki. Di Turki itu Pak, kenapa banyak peninggalan Nabi Muhammad dan sahabat? Termasuk juga ada beberapa sahabat yang makamnya di sana, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari, itu di Turki makamnya. Kenapa di sana? Karena waktu zaman khalifah terakhir itu, kekhalifahan itu ada Turki Utsmani namanya. Jadi rambut Nabi, pedang Nabi, ya jubahnya Nabi, jubahnya Fatimah, baju gamisnya Fatimah, dan peninggalan Nabi, cincin Nabi. Kalau cincin Nabi nggak ada, udah hilang. Itu adanya di Turki, sehingga ketika kita lihat, ya Allah, pameran di museum. Ya Rasulullah, saya melihat pedang engkau ini ya Rasulullah, iman saya makin naik, makin nambah. Karena apa? Harta tadi. Bapak-bapak bisa jalan-jalan untuk pelesiran ke tempat-tempat titik-titik di mana sejarah itu berlangsung. Bisa ke Uhud, suka Uhud. Wih, ini dulu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Di sini jalur tempurnya nih beliau nih. Turun ke sini untuk menghantam kaum muslimin. Dulu waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Rasa itu akan menjadi satu imajinasi kita. Wah, ya Allah, sampai nangis. Apalagi kalau ke Mesir, ya, ke tempatnya makam Ibnu Hajar al-Asqalani, penyusun kitab Bulughul Maram, ke muridnya lagi Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Jadi kita bisa berkunjung ke tempat-tempat sejarah Islam dengan apa coba? Bifuduli amwalihim. Kasarannya apa? Punya duit, bisa berangkat. Enak banget dong orang kaya. Ya jelas, bisa nggak dikalahin? Dalam hal ini nggak bisa. Ini sahabat pada curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau kami jadi gimana? Harusnya bagaimana dong? Kalau kami sholat, mereka sholat, puasa. Giliran sodako kami nggak kuat banyak, mereka nggak kuat banyak. Coba ke orang kaya di zaman Nabi, itu punya peran yang sangat luar biasa. Ya semua sahabat punya di bidangnya masing-masing. Cuma yang kelihatan pembangun fisik itu orang kaya. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah, berapa pedang yang harus kita buat atau kita siapkan? Berapa tameng yang harus kita pegang, baju besi berapa jumlahnya? Berapa kuda yang harus kita beli untuk perlengkapan tempur? Ini uangnya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, hartanya buat Islam luar biasa. Makanya orang kaya itu ibadahnya bukan bawa tasbih ke masjid, bawa duit yang banyak. Orang kaya mah jangan bawa biji tasbih ke masjid, bawa duit yang banyak. Dia orang miliarder ke masjid, lihat Nurul Huda.
Ustaz Kamal, ini kira-kira 1.000 sak cukup? Gitu. Orang kaya ibadahnya duit. Jangan bawa biji tasbih. Dia nggak utama. Orang duitnya banyak bukan subhanallah dia mah duit yang banyak. Oh ini berapa lagi bambu yang butuh? Ini karpet berapa nih? Nih udah nih saya sumbang nih 500 meter. Itu keren. Kalau ada orang kaya kayak begitu itu seperti zaman Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Berapa ya Rasulullah pasukan untuk baju tempur? Berapa ya Rasulullah pedang? Kita butuh pedang berapa? Kita butuh asupan logistik berapa nih untuk perang nih? Nanti di perang Uhud atau di perang Badar berapa? Silakan. Orang kaya emang harus begitu ibadahnya. Jadi dibangun fisik ini ya membantu Rasulullah itu melalui harta luar biasa. Ya orang menengah ke bawah, contohnya Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, kan beliau pun nggak punya duit. Ibadahnya apa? Menjaga hadis Nabi, penghafal hadis Nabi, ilmu yang dijaga oleh Abu Hurairah. Kenapa? Emang nggak punya duit. Beda Umar bin Khattab, ya kegarangannya, kehebatannya Umar bin Khattab. Saya macam-macam sama Nabi, lehernya putus. Itu Umar tuh. Saya yang jagain Rasulullah. Waktu Rasulullah hijrah, siapa yang berani megang pedang? Siapa yang berani menghalangi Rasulullah hijrah? Anaknya jadi anak yatim. Ayo. Orang-orang Quraisy takut sama Umar. Anaknya jadi anak yatim. Maksudnya apa? Bapaknya mati. Kalau sampai Rasulullah dijaga, Rasulullah disakiti. Itu jadi masing-masing punya kekuatan untuk menjaga Nabi dari sudut pandang mana aja. Kata Nabi SAW untuk orang-orang yang punya ekonomi menengah ke bawah yang lagi ngadu sama Nabi ini curhat. Kata Nabi, ya udah kalau begitu. Awalaysa ja'alallahu ma yatasaddaquna. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian itu yang sama dengan sedekah seperti orang kaya? Apa ya Rasulullah? Sedekah kami supaya sama kayak orang-orang kaya, sama sahabat yang kaya. Kata Nabi, inna bikulli tahmidatin sedekatan. Setiap kalian, ini orang-orang menengah ke bawah nih, katakan juga orang-orang yang boleh dikatakan miskin. Setiap kalian baca tahmid sedekah. Wa inna bikulli tasbihatin sedekatan. Dan setiap kalian baca tasbih sedekah. Wa inna bikulli takbiratin sedekatan. Kalian baca takbir sedekah. Orang-orang menengah ke bawah yang ekonominya biasa aja, bahkan orang miskin, dikasih solusi oleh Nabi kalau mau sama sedekahnya sama orang kaya, ya baca aja udah itu subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sama sedekahnya sama orang kaya. Ustaz, kalau orang kaya baca itu gimana? Orang kaya lebih utama sedekahnya pakai duit. Orang miskin karena nggak punya harta seperti orang kaya, kata Nabi, ya udah kalau mau sama orang kaya mah banyakin baca itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Udah itu aja. Nabi kasih solusi itu, Pak. Dikasih solusi sama Nabi. Oh itu solusinya. Makanya bapak-bapak, ayat tentang haji itu apa? Man istata'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang mampu. Kalau kita nggak kaya atau kita nggak mendadak kaya, belum wajib haji. Ustaz, kalau nabung haji, kalau nabung kan bukan mampu itu.
memampukan diri. Duitnya udah kekumpul nih, nabung sebulan 1 juta atau 500.000 udah terkumpul nih, 10 tahun berangkat haji. Ini duit ini apakah wajib haji? Tetap belum wajib haji. Kenapa? Ayatnya kan manistata'a ilaihi sabila, haji itu buat orang yang mampu. Lah terus kalau orang memampukan diri gimana? Ya boleh, duitnya udah kumpul, udah daftar, ya berangkat. Cuman bicara fakir, ya dia mah belum wajib. Emang kenapa? Emang gak kaya. Kecuali kita mendadak kaya, berat, tahu ada teman ngasih rekening 2 miliar, mendadak kaya tuh. Rasa terima kasih dulu pernah kita tolongin, dia ngasih 2 miliar, mendadak kaya, wajib itu hajinya wajib. Bapak-bapak gusur tanah, gusur jalan tol, digantiin, ya umpama 1,5 miliar, kan seger tuh, wajib haji, duitnya ada. Yang begitu-gitu tuh yang wajib bicara fikih, bicara ilmu fikih. Kalau yang nabung mah itu mah namanya memampukan diri. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Atau mau umroh nabung boleh, tabungan umroh atau tabungan haji boleh, nggak apa-apa, silakan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, kata Nabi. Juga berhubungan yang paling intim dengan istri itu juga sedekah. Ibadah yang ternikmat suami istri itu juga adalah sedekah. Jadi kata Nabi, ini orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, kalau mau sedekahnya kayak orang kaya kan nggak bisa tuh. Udah banyakin baca tasbih, banyakin baca tahlil, baca takbir, baca tahmid, sama tadi waktu itu yang adikum sedekatan. Bahkan ente tuh kalau berhubungan intim dengan istri itu juga sedekah, kata Nabi. Enak dapat sedekah, enak dapat pahala gede. Sahabat-sahabat yang lagi pada curhat ini nanya, ya Rasulullah, apakah apabila kami menempatkan berhubungan suami istri itu di tempat yang halal itu dapat pahala? Kata Nabi, kalau kalian menempatkan sesuatu kepada tempat yang haram, apakah kalian dapat dosa? Iya ya Rasulullah. Ya iya, sama. Kalau kalian berhubungan dengan yang halal, maka dia menjadi sedekah. Kalau berhubungan kemaluan itu di luar daripada dengan istrinya, itu kan namanya zina. Kalau dengan istri sendiri namanya jima. Ini beda nih dalam fikih ini, istilah sendiri nih. Zina itu dilakukan sebelum menikah, jima dilakukan sesudah akad nikah. Itu bedanya yang halal sama yang haram. Yang halal jima, yang haram itu berarti berzina. Kalau zina berarti penempatannya ke yang haram, kalau jima berarti penempatnya ke yang halal. Itu pahala enggak lah, bukan pahala lagi. Orang berzina itu luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Ustaz, kalau gitu saya jadi banyak pahala, saya jima mulu. Ya silakan, enggak ada yang larang. Karena itu pahala. Kau ini. Hah? Banyak istri ya? Banyak istri ya. Dan Bapak tahu ada sahabat Rasulullah itu namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ini beliau menikah, ya, yang dicatat oleh Imam Nawawi. Itu sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah itu menikah 500 kali. Itu panglima tempur di zaman Rasulullah, tingginya hampir 2 meter, tingginya 2 meter, badannya gagah gede. Dan beliau banyak diminta oleh suku-suku Arab. Mughirah, nikahi dari suku kami perempuan ini, perempuan kami. Silakan Mughirah. Yang mana kamu mau Mughirah? Kenapa? Mereka bangga dengan punya anak dari sahabat Nabi. Bangga mereka. Mughirah bin, oh ini anaknya Mughirah. Di sana Sukono anaknya Mughirah, di Bani ini anaknya Mughirah, banyak.
Coba bayangin Pak, 500 kali coba itu. Yang kita tahu Nabi dan Rasul istrinya paling banyak siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman istrinya paling banyak. Di antara Nabi dan Rasul berapa jumlahnya? 1000. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Kalau gilir itu 3 tahun baru ketemu om yang pertama. Dan 1000 hari itu kayak kalau tiap malam. Kalau kuat, kalau Nabi mau kuat semua. Nabi Sulaiman secara sosiologi, Nabi Sulaiman ini dibanding dengan tokoh-tokoh dunia, istrinya paling sedikit. Kenapa? Nabi Sulaiman 1000, nggak ada apa-apanya.